TV, TV. Nah, dimulai ini. Ya, mulai nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama itu saya sendiri, Andi Nurholis Ahmad. Yang kedua, Andi Muhammad Mufli Rijal. Yang ketiga, Andi Fatil Abdillah Darwis. Dan yang keempat, Andi Fatul Rahman. Yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mendesain dan Mengelola Jasa. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dan hakikat jasa. Secara umum, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk. Selanjutnya itu kategori bauran jasa. Yang pertama itu barang berwujud murni. Terdiri atas barang seperti sabun, pasta gigi, sabun colek, maupun rokok. Yang kedua yaitu barang berwujud yang disertai jasa. Nah, barang yang berwujud yang disertai jasa ini adalah tawaran yang terdiri dari barang berwujud dan penjualan dari barang tersebut, tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan untuk menyertai contoh dealer mobil dan dealer motor. Yang ketiga, barang campuran. Nah, barang campuran ini, tawaran ini terdiri dari barang dan jasa dengan bagian yang sama. Contohnya, seseorang pergi ke restoran di mana seseorang itu mendapatkan makanan dan mendapatkan juga pelayanan dari pelayan. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Tawaran ini terdiri dari satu jasa utama dan disertai oleh jasa tambahan atau barang tambahan. Contohnya penumpang bus membeli tiket, jasa perjalanan di mana si penumpang itu tidak hanya mendapatkan jasa perjalanan juga, tetapi si penumpang juga mendapatkan makanan selama di perjalanan. Yang kelima yaitu jasa murni. Jasa ini benar-benar hanya terdiri dari jasa, contoh babysitter atau panti pijat begitu. Mungkin teman-teman banyak yang tahu tentang panti pijat. Selanjutnya yaitu karakteristik jasa. Karakteristik jasa memiliki 4 karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan pemasaran, yaitu tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan tidak tahan lama. Nah, yang pertama itu tidak berwujud. Berbeda dengan produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, maupun dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. Karena itu tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti tersebut untuk mewujudkan sesuatu yang tidak terwujud dengan upaya menunjukkan mutu pelayanan mereka. Yang kedua atau yang saya sebutkan tadi yaitu tidak terpisahkan. Biasanya jasa ini dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Namun hal ini tidak berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi dan disimpan sebagai persediaan dan dikonsumsi kemudian.
Yang ketiga yaitu bervariasi, karena bergantung pada siapa yang memberikan, serta kapan dan di mana jasa tersebut diberikan. Jasa sangat bervariasi sehingga perusahaan dapat mengambil 3 langkah dalam rangka mengendalikan mutu, yaitu berinvestasi dalam produk, berinvestasi dalam prosedur pendidik, perekrutan dan pelatihan yang baik. Yang kedua, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi tersebut. Yang ketiga, memantau kepuasan pelanggan. Yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu tidak tahan lama. Jasa ini tidak dapat disimpan sehingga jasa tersebut bisa menghilang bila tidak dikelola, dan jika berfluktuasi pun perusahaan jasa juga pasti akan mendapat masalah yang rumit. Oleh karena itu, disiapkan beberapa strategi untuk menghasilkan keselarasan yang baik antara permintaan dan penawaran. Nah, untuk selanjutnya eh, saya persilahkan untuk saudara atau rekan saya dari kelompok 2 Andi Muhammad Muklia Rizal untuk melanjutkan presentasi yang berjudul mendesain dan mengelola jasa ini. Baik, saya persilakan kepada saudara Andi Rizal. Terima kasih moderator. Langsung saja kita masuk ke strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Yang pertama di situ ada menambahkan 3P dalam pemasaran. Ya, pendekatan pemasaran 4P atau Price, Place, Product, Promotion sering berhasil untuk barang. Tetapi dalam bisnis jasa diperlukan beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Booms dan Bittner menyarankan 3P tambahan dalam melakukan pemasaran jasa, yaitu people atau orang, physical evidence atau bukti fisik, dan proses. Karena sebagian besar jasa dapat diberikan oleh orang-orang yang dapat membuat perbedaan yang besar dalam kepuasan pelanggan. Perusahaan-perusahaan jasa juga mencoba mempertunjukkan mutu jasa mereka melalui bukti fisik dan penyajian jasa tersebut. Yang kedua yaitu pemasaran internal dan interaktif. Di sini pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal atau pemasaran dengan konsep 4P dan tambahan 3P. Tetapi pemasaran jasa juga membutuhkan pemasaran internal dan interaktif. Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan karyawannya untuk melayani pelanggan dengan baik, dan pemasaran interaktif menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien. Karena klien tersebut tidak hanya menilai jasa berdasarkan mutu teknisnya, tetapi juga berdasarkan mutu fungsionalnya. Yang ketiga, mengelola mutu kualitas jasa. 5 penentu mutu jasa disajikan menurut tingkat kepentingannya. Yang pertama ada keandalan. Keandalan yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Yang kedua ada daya tangkap, kesediaan dalam membantu pelanggan dan memberikan jasa secara cepat. Yang ketiga ada jaminan, pengetahuan pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan akan membuat kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan untuk membeli jasa. Yang keempat ada empati, kesediaan memberikan perhatian yang khusus kepada masing-masing pelanggan, seperti selalu menanyakan kabar pelanggan dan menanyakan apa keluhan dari pelanggan sehingga setelah menggunakan jasa dari perusahaan jasa tersebut. Yang kelima ada benda berwujud. Penampilan fasilitas fisik, perlengkapan yang disediakan perusahaan, karyawan, dan bahan komunikasi menjadi bahan utama untuk menarik pelanggan membeli jasa. Dari 5 penentu jasa di atas pasti akan menciptakan harapan-harapan dari pelanggan tentang pelayanan-pelayanan dari pelanggan masa lalu, cerita dari mulut ke mulut, dan iklan, sehingga membuat pelanggan membandingkan jasa yang di- dipersiap, dipersipkan dengan jasa yang diharapkan pelanggan.
masuk ke nomor 4, mengelola merek jasa. Dalam mengelola merek jasa, suatu perusahaan jasa itu terdiri dari dua cara, yaitu mendiferensiasi jasa dan menyusun strategi merek jasa agar perusahaan mendapatkan reputasi yang terbaik di bidang jasa. Eh, selesai selanjutnya, Oles. Nomor 5, mengelola produktivitas jasa. Ada 7 pendekatan untuk meningkatkan produktivitas jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meminta penyedia jasa untuk bekerja lebih cekatan. Yang kedua, meningkatkan kuantitas jasa dengan tingkat melepas mutu tertentu. Yang ketiga, mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan menstandarisasi produksi. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan menemukan suatu solusi produk. Yang kelima, merancang jasa yang lebih efektif. Yang keenam, memberikan intensif kepada pelanggan untuk menggantikan usaha perusahaan dengan usaha mereka sendiri. Yang terakhir, memanfaatkan kemampuan teknologi untuk memberi akses kepada pelanggan guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan menjadikan para pekerja jasa. Selanjutnya, kita masuk di mengelola jasa didukung produk. Perusahaan yang memberikan pelayanan bermutu tinggi tidak diragukan lagi akan mengumumkan pesaing yang kurang berorientasi pada pelayanan. Perusahaan yang bermutu jasa tidak mampu mengenakan harga lebih tinggi, tumbuh lebih cepat, dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena eh, karena kekuatan mutu jasa mereka yang lebih unggul. Untuk memberikan dukungan yang terbaik, perusahaan manufaktur harus mengidentifikasi jasa yang dinilai paling tinggi oleh pelanggan dan kepentingan relatifnya. Perusahaan dapat menawarkan dan menetapkan harga pelanggan yang berbeda. Masuk ke strategi jasa purna jual. Dalam menyediakan layanan, sebagian besar perusahaan bergerak maju melalui serangkaian tahap. Perusahaan pada umumnya mulai dengan menjalankan departemen produk dan jasa karena mereka ingin tetap dekat dengan peralatan itu dan mengetahui masalah apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Perusahaan juga mengalihkan lebih banyak jasa pemeliharaan dan perbaikan kepada distributor atau penjual resmi karena para distributor tersebut lebih dekat dengan pelanggan dan beroperasi di lebih banyak lokasi dan setidaknya mereka juga dapat menawarkan jasa dengan lebih cepat. Oleh karena strategis jasa penjual tersebut, perusahaan tetap menghasilkan laba dari penjualan produk dan juga memberikan keuntungan jasa pelayanan kepada perantaranya atau distributornya. Berikutnya, eh, saya kembalikan ke moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih Andi Muhammad Lutfi Rizal. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan dan tanpa berlama-lama langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Saya. Baik, kepada saudara Aldi Wiranata saya persilahkan. Baik, kenalkan nama saya Lior Nata. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman yang presentasi. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pasar dan tren terkini dalam industri jasa untuk mengoptimalkan penawaran jasa? Mengidentifikasi atau kirim saja Mengidentifikasi di
Oke, oke, oke. Oke. Kayak bicara dengan temannya. Masih bisa bertanya? Bisa. Ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Ari Rafli Alif dari kelompok 5, dari kelompok 6. Anda tadi membahas soal strategi pemasaran yang efektif untuk perusahaan. Nah, maka Ya, dari betul. itu pertanyaan saya, apa saja keunggulan kompetitif yang dapat dibangun dalam mendesain dan mengelola jasa? Mungkin sekian. Apa saja keunggulan kompetitif? Dapat Langsung saya kirim di grup kepada saudara Muhammad Ali Rafli. Coba saya masih bisa bertanya. Bisa. Bisa nih teman, bisa Ji. Bisa ji teman. Oke sih. Eh, baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda mengidentifikasi dan mengukur kepuasan pelanggan terhadap jasa yang Anda tawarkan? Sudah bisa, Mik? Bagaimana cara mengidentifikasi kepuasan pelanggan terhadap jasa yang saya tawarkan? Begitu. Iya, cocok Oh, iya. sekali nih itu tema. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya. Iya, saya mau bertanya. Iya. Ya, saya persilakan kepada saudara Chandra Aditya. Iya, pertanyaan saya toh, bagaimana cara menentukan harga yang tepat untuk jasa yang ditawarkan? Iya, itu saja. Eh, baik, mungkin langsung saya jawab ya pertanyaan dari saudara Chandra Aditya, yaitu bagaimana cara menentukan harga yang tepat untuk jasa yang ditawarkan. Nah, untuk menentukan harga yang tepat untuk jasa yang ditawarkan melibatkan beberapa faktor, termasuk biaya operasional, nilai tambah yang diberikan, harga pasar, dan apa yang konsumen bersedia bayar. Dan saudara juga perlu mempertimbangkan posisi saudara di pasar dan menyesuaikan harga harga saudara agar tetap kompetitif namun menguntungkan. Bagaimana kepada saudara Chandra Aditya? Iya, saya rasa cukup pertanyaan jawabannya. Bisa saya pahami. Izin moderator, saya akan Oke. mencoba menjawab dari pertanyaan dari saudara Muhammad Ari Rafli. Yang pertanyaannya itu, Anda tadi membahas soal strategi pemasaran yang efektif untuk perusahaan. Nah, maka dari apa saja keunggulan kompetitif yang dapat dibangun dalam mendesain dan mengolah jasa? Dalam mendesain dan mengolah jasa, keunggulan kompetitif dapat dibangun dari beberapa aspek, termasuk
Yang pertama, kualitas. Kualitas menawarkan jasa dengan kualitas yang superior dibandingkan pesaing dapat menjadi keunggulan yang signifikan. Yang kedua, ada inovasi, menghadirkan inovasi dalam penyediaan jasa, baik dari segi teknologi maupun proses, dapat menarik perhatian pelanggan dan membedakan perusahaan dari pesaing. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Fokus fokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan pengalaman yang memuaskan dapat menciptakan royalitas dan rekomendasi yang positif. Yang keempat, ada harga. Menawarkan harga menawarkan harga yang kompetitif atau memberikan nilai tambah yang sepadan dengan harga yang dibayarkan dapat menjadi keunggulan dalam pasar yang kompetitif. Yang kelima, ada jaringan dan distribusi. Membangun jaringan distribusi yang efisien dan luas dapat memperluas cakupan pemasaran dan memudahkan akses pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Yang keenam, ada banding dan citra. Membangun brand yang kuat dan citra yang positif dapat memberikan keunggulan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan menciptakan kepercayaan. Dengan memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek ini, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang kuat dalam desain dan mengelola jasa mereka. Mungkin itu yang bisa saudara. Ya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya baik, selanjutnya persilakan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Aldi Wiranata, yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pasar dan tren terkini dalam industri jasa untuk mengoptimalkan penawaran jasa. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan tren terkini dalam industri jasa, saudara bisa melakukan riset pasar, survei pelanggan, dan analisis pesaing. Perhatikan juga apa yang sedang dicari oleh pelanggan, tren apa yang sedang naik, yang sedang naik daun, dan bagaimana pesaing saudara menanggapi perubahan tersebut. Pada intinya, teruslah mengikuti perkembangan industri baik melalui publikasi online, konferensi, atau melalui asosiasi industri. Dengan memahami kebutuhan dan tren ini, saudara dapat mengoptimalkan penawaran jasa Anda, penawaran jasa saudara untuk memenuhi permintaan pasar yang ada. Bagaimana kepada Saudara Aldi Wiranata? Saya kira jawaban dari Andi Nurholis sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Masih bisa nggak bertanya? Ya, masih bisa. Tunggu dulu Lambat nih, Faiz. Tunggu dulu selesai. Lanjutkan dulu, nanti saya bertanya terakhir. Untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Andi Muhammad Rufli Rijal untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Hidayat. Terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudara Muhammad Hidayat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi jasa terhadap kepuasan pelanggan? Jawabannya, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kepuasan pelanggan terhadap jasa yang Anda tawarkan. Yang pertama, ada survei pelanggan. Kirimkan survei kepada pelanggan setelah mereka menggunakan jasa Anda. Tanyakan tentang pengalaman mereka, kepuasan mereka, dan apakah ada area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, umpan balik langsung. Terima umpan balik langsung dari pelanggan melalui panggilan, telepon, email, atau obrolan langsung. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan dan kelemahan jasa Anda. Yang ketiga, tinjauan online. Monitor ulasan dan rating pelanggan di platform online seperti Google, Yelp, atau situs industri khusus.
Tinjauan ini dapat memberikan gambaran tentang kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Yang keempat, ada analisis data. Gunakan data internal seperti jumlah pelanggan yang kembali atau jumlah keluhan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kepuasan pelanggan. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ini, Anda dapat mengidentifikasi area di mana jasa Anda berhasil memuaskan pelanggan dan di mana Anda dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di masa mendatang. Mungkin gitu saya bisa jawab, Muhammad Hidayat. Iya, cocok sekali nih jawabannya teman, sangat masuk akal. Oke sih. Oke, terima Oke, selanjutnya saudara Pak Isposan tadi yang mau bertanya. Saya persilahkan. Bagaimana saudara Pak Isposan? Saya mau bertanya. Cek. Saya mau bertanya. Boleh? Boleh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya, apabila ada pelanggan pelanggan dalam tunggu, Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah tinggal 8 menit. Lanjut. pertanyaan saya, bagaimana Anda menangani masalah atau keluhan pelanggan dalam mengelola jasa? Jika mengelola jasa. mungkin bisa dikirim Sarul. Terima kasih. Sudah ada di kolom chat. Baik, langsung saja saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Sahrul, yaitu bagaimana menangani masalah atau keluhan pelanggan dalam mengelola jasa. Nah, untuk menangani masalah atau keluhan pelanggan dengan baik, sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dan membangun reputasi positif untuk bisnis saudara misalnya. Nah, berikut adalah langkah yang dapat saudara ambil. Yang pertama itu dengarkan dengan baik. Nah, dengan mendengarkan keluhan pelanggan secara sabar dan dengan penuh perhatian, biarkan mereka menyampaikan keluhan mereka tanpa interupsi.
Yang kedua yaitu berempati kepada pelanggan. Nah, dengan cara menunjukkan empati terhadap pelanggan yang mengalami masalah dan berusaha memahami perspektif mereka dan mengakui perasaan mereka. Yang ketiga, tanggap secara cepat. Tanggapi keluhan pelanggan sesegera mungkin dan berikan tanggapan yang cepat dan proaktif untuk menunjukkan bahwa saudara serius dalam menyelesaikan masalah mereka. Yang keempat yaitu pertimbangkan solusi. Nah, diskusikan solusi yang memuaskan bagi pelanggan. Coba saudara ajukan pertanyaan dan coba cari tahu apa yang mereka inginkan sebagai kompensasi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Yang kelima yaitu tetap profesional. Tetap tenang dan profesional dalam setiap interaksi dengan pelanggan. Bahkan jika mereka tidak puas, hindari bertengkar atau menyalahkan pelanggan, karena itu dapat merusak reputasi dari perusahaan saudara sendiri. Nah, yang keenam yaitu pelajari dari pengalaman. Gunakan setiap keluhan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki proses atau layanan Anda di masa mendatang. Nah, dengan saudara Ahmad Syahrul mengambil langkah-langkah ini, saudara dapat membangun hubungan lebih baik dengan pelanggan dan mengatasi masalah dengan cara yang memuaskan bagi semua pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada saudara Muhammad Syahrul. Mungkin langsung saya kembalikan kepada saudara. Apakah sudah jelas? Baik, kalau jawaban saya tadi sudah diterima oleh saudara Muhammad Ahmad Syahrul. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Andi Muhammad Rizal untuk membaca kesimpulan di bawah ini. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kesimpulannya. Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam merancang dan mengelola jasa yang merupakan strategis dari perusahaan jasa itu sendiri, dalam suatu perusahaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mengelola mutu kualitas jasa, yang kedua mengelola merek jasa, yang ketiga mengelola produktivitas jasa. Setelah adanya strategis dalam merancang dan mengelola jasa yang ada, lalu dari sisi pemasaran jasa itu sendiri membutuhkan pemasaran eksternal, pemasaran internal, dan pemasaran interaktif. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih Rahul. Baik, mungkin itu tadi yang sempat kami presentasikan dari kelompok 2. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wal kalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskannya. Pena adalah lambang kejayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.